Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Solusi Top, dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan berbagi informasi dan pengalaman mengenai penyebab utama hajat sulit terkabul. Menurut penuturan Haji Dwi Susanto, penyebab utama hajat sulit terkabul adalah dari dalam diri kita sendiri yang merasa menjadi Tuhan kecil. Kita merasa bahwa diri kita lah yang telah memiliki andil besar dalam keberhasilan kita selama ini. Diri kita lah yang menentukan keberhasilan kita selama ini. Sehingga saat ini Allah memberikan cobaan untuk menunjukkan bahwa Allah lah yang menentukan segalanya. Kita sebenarnya hanya menjalankan takdir Allah. Keberhasilan dan kegagalan kita adalah hak mutlak Allah untuk menentukannya. Jadi, jika kita gagal atau banyak berhutang, janganlah menyalahkan orang lain, tetapi introspeksi diri dan menyerahkan solusinya sepenuhnya kepada Allah, Sang Maha Tinggi, Sang Penentu jalan hidup kita. Mari kita simak bersama penuturan Haji Dwi Susanto selengkapnya. Alhamdulillah, hari ini saya mau seperti tamu saya tadi privat di Aeon Mall. Jadi dipelajarin kenapa hajatnya lemot. Semua saya pelajarin kenapa hajatnya lemot. Gak taunya hajatnya yang bikin lemot cuman satu. Jadi Tuhan kecil. Gak boleh. Kalau bapak dan ibu coba ingat-ingat, pernah gak jadi Tuhan kecil? Nah, pernah ke suami, atau suami ke istri, atau istri ke anak, atau bapak ke karyawan. Apa sih Ji contohnya Tuhan kecil? Banyak. Kira-kira udah bisa mengkira-kira belum? Pernah jadi Tuhan kecil? Ibu atau bapak? Belum? Belum? Aduh, jangan. Jadi Tuhan kecil itu seperti gini Pak. Kalau mama nggak kerja, kamu nggak mungkin sekolah sayang. Kalau ngandelin dari papa mah nggak cukup. Nah, itu jadi Tuhan kecil buat para istri. Nah, suami juga begitu. Kalau aja gua nggak ngobjek, kita nggak bisa hidup seperti ini. Ya nggak boleh. Walaupun bapak ngobjek, kalau Allah nggak ridoin juga nggak jadi juga, ya kan? Ya. Nah, mau saya biar Allahnya ridho apa yang ibu perbuat dan apa yang bapak udah perbuat, biar Allah tuh ridho. Bisa gak ibu bantu saya atau bapak bantu saya menerima dulu takdirnya Allah. Nah, takdirnya Allah apa sih? Ya, yang sekarang ini nih sekarang utang belum lunas. Iya, maksudnya terima dulu. Itu kan memang hobi kita ngutang. Jangan dihilangin tuh hobi, tetap aja. Ya. Ya maksudnya itu kan udah terjadi. Semua yang udah terjadi, walaupun itu memang nggak disukain atau disukain, itu pastilah udah seizin Allah, kan udah terjadi. Kecuali belum. Nah, mau saya, bisa gak bapak dan ibu bantu saya terima dulu nih takdirnya Allah, supaya bapak dan ibu cepat diangkat nih sama Allah. Nah, diganti dengan terkabul. Sekarang gimana mau diangkat kesulitannya sama Allah, diganti sama terkabul? Orang dan bapak dan ibu selalu nyesel. Coba kalau dulu gue nggak minjem, nggak begini kali jadinya. Nah, nggak boleh. Dulu waktu kita minjem kan, dia senang, gembira. Oh, digas. Nah, bisa gak bapak dan ibu bantu saya nerima dulu takdir Allah subhanahu wa ta'ala atau takdir Tuhan.
kondisi yang sekarang ini. Perusahaan yang tadinya 15 tinggal 2. Jangan diseselin. Wah, ini gara-gara si ini nih. Kalau aja dia nggak nakal, mungkin perusahaan saya masih 15 nih. Bapak nggak boleh ngomong begitu. Jadi bapak perusahaannya 15, sekarang tinggal 2. Jangan disalahin tuh orang-orang itu. Yang disalahin siapa dong, Ji? Saya, Pak Haji Dwi. Kok disalahin? Kan saya tiap malam berdoa buat bapak biar perusahaannya habis. Karena kalau nggak habis kan nggak datang kemari. Jadi yang disalahin saya aja, Pak. Jadi karyawan jangan disalahin. Emang saya tiap malam berdoa buat bapak biar perusahaannya habis. Sisain 2 ya Allah, sisain 2. Jadi maksud saya, kita ini suka nyalahin. Gara-gara direktur lah nggak bisa megang perusahaan, gara-gara inilah. Jangan, nggak ada kata gara-gara. Tidak ada kata gara-gara. Semua ini udah seizin Allah. Herannya tadi yang datang sebagian pulang, toh cukup juga tuh sampai ujung penuh. Tuh sampai ujung tuh penuh. Coba kalau tadi nggak sebagian pulang, ya kan? Jadi nggak ada istilah besok pun ada. Kenapa saya sampai malam? Karena kita tadi privat dari jam 7 pagi di Starbucks Sentul sampai jam 10. Jam 10 kita di Aeon Mall. Nah, dari jam 10 sampai jam 11. Jam 11 kita cut, pindah ke Starbucks Bogor sampai jam 3. Jam 3 lanjut lagi di Aeon Mall sampai jam 10. Jam 10 stuck, kita lanjut lagi tadi di luar di Bubur Kuangtung, baru selesai. Mau saya dari sekian privat itu cuman 1 tuh, seperhatiin tuh semua. Apa tuh? Jadi Tuhan kecil. Nah, bisa gak Bapak dan Ibu karena pernah jadi Tuhan kecil, nanti sampai rumah pengakuan dosa sama Allah. Allah, ampuni saya, kesulitan saya hari ini, atau hutang saya hari ini, atau aset saya mau dilelang hari ini, atau rumah saya mau disita hari ini, itu bukan masalah, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah rumah mau dilelang, utang belum lunas, pinjol telepon terus, telah mendekatkan saya kepada Allah. Saya jadi rajin ibadah, saya jadi rajin berdoa, saya jadi rajin bersedekah. Kalau saja pinjol tidak ngejar-ngejar saya, mungkin doa dan ibadah saya tidak sedekat ini. Terima kasih Allah, terima kasih. Begitu namanya, apa ya namanya, bahwa ini adalah anugerah. Hikmahnya dengan anugerah pinjol, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin bangun jam 00. Saya jadi rajin senyum. Saya jadi rajin tahajud. Saya jadi rajin mandi malam. Saya jadi rajin baca Quran. Kalau aja saya nggak kelilit pinjol atau KTA, mungkin ibadah saya nggak sedekat ini. Nah, nanti Allahnya takjub. Ini kan enggak. Kita malam-malam nangis di sajadah. Nangis yang atas, kencing yang bawah. Bikin ngabisin karpet aja. Janganlah. Jadi maunya saya, gimana caranya Bapak dan Ibu melihat ini bukan masalah. Emang kenapa sih Pak Haji kalau ini lihat masalah, nanti ucapan adalah doa, nanti jadi masalah lagi. Tapi kalau ini Bapak lihat bahwa ini memang subhanallah, jadi kita makin dekat sama Allah. Wow, Allahnya takjub. Akhirnya kita dikasih jalan dan solusi. Amin. Ya, harus ya.